Samsul? Ya, sudah. Mulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu Eva. Bagaimana kabarnya? Baik, Kak. Baik, senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Bu Eva. Oh iya, Bu Eva, hari ini saya dengar Bu Eva mau mengadakan coaching dengan Bu Made ya. Iya, Pak. Benar sekali, Pak. Saya sudah janjian dengan Bu Made untuk melakukan coaching. Baik, sekaligus Bu Eva menyampaikan bahwa hari ini juga saya akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Bu Eva dengan Bu Made. Izinkan Baik, untuk saya, Bu ya. siap, Pak. Baik, Bu Eva, sebagaimana yang kita ketahui bahwa proses coaching ini ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah dalam proses melakukan coaching, tentunya dengan prinsip kemitraan dan kreativitas. Lalu dalam perjalanannya menggunakan alur cerita di mana ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Terus untuk kompetensinya yaitu bagaimana kita melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan menanyakan dengan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira Bu Eva nanti akan mengembangkan potensi yang mana ini, kompetensi yang mana Bu Eva? Saya berharap bisa mengembangkan ketiga kompetensi tersebut ya, Pak. Jadi bisa hadir sepenuhnya dalam proses coaching tersebut, kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif dan bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, kalau nanti saya mengamati jalannya coaching, kira-kira Bu Eva saya diperkenankan untuk mengamati yang kompetensi bagian yang mana Bu Eva ya? Kalau yang secara spesifik, Pak, saya berharap nanti Pak Samsul mengobservasi di bagian mendengarkan aktif, Pak. Karena saya belum terlalu bisa untuk mendengarkan aktif, kadang saya masih terdistraksi, Pak, sehingga saat mendengarkan orang lain berbicara ini, kadang imajinasi saya malah berkelana kemana-mana, tidak fokus pada apa yang disampaikan. Seperti itu, Pak Samsul. Baik, terima kasih. Kalau begitu nanti saya akan fokus mengamati jalannya coaching yang akan dilakukan oleh Bu Eva. Fokusnya pada mendengarkan aktif ya Bu Eva. Ngomong-ngomong Bu Eva, dari pra-observasi ini kira-kira apa yang Ibu Eva rasakan ini nanti untuk persiapan ke coaching? Saya merasa perlu menyiapkan beberapa ini ya Pak, beberapa persiapan, menyiapkan lingkungan yang tenang agar nanti saya bisa fokus pada proses coaching tersebut. Oke, baik. Terima kasih Bu Eva. Demikian, saya mengucapkan terima kasih atas waktu bincang-bincang kita Bu Eva. Untuk selanjutnya silahkan melakukan coaching dengan Bu Made. Terima kasih Bu Eva. Baik Pak Samsul, terima kasih Pak Samsul. Selamat pagi Bu Made. Selamat pagi Bu Eva. Gimana kabarnya Bu? Kabar baik Bu Eva. Bu Eva sendiri gimana kabarnya? Ya, sehat Bu. Bu Made juga sehat? Sehat. Syukurlah. Terima kasih ya Bu sudah meluangkan waktu. Kita kemarin janjian, katanya Bu Made pengen ngobrolin sesuatu dengan saya nih. Nah, mau ngobrolin apa Bu? Ini Bu Eva, mumpung ada waktu ya untuk kita berbincang-bincang. Jadi saya punya keresahan nih atau kebingungan Bu Eva. Jadi saya merasa itu saya dalam kompetensi profesional saya sebagai guru kimia itu kurang banyak berkembang Bu akhir-akhir ini. Seperti itu. Jadi saya merasa kok apa ya?
saya guru kimia tapi nanti dihadapkan soal yang tingkat kesulitannya tinggi itu masih bingung. Jadi seperti itu. Itu membuat saya cemas ya Bu Eva nanti akan melanjutkan nanti ada anak yang ikut Olimpiade, bagaimana nanti saya harus membimbingnya seperti itu Bu. Gitu. Jadi Bu Made merasa kompetensi profesional diri Bu Made itu masih kurang berkembang gitu ya Bu di sekolah. Betul Bu. Ketika mau mengerjakan itu merasa kesulitan seperti itu ya Bu. Iya betul Bu Eva. Nah, apa nih Bu yang Bu Made harapkan ingin Ibu dapatkan nanti setelah kita ngobrol ini? Harapannya Bu ya nanti setelah ngobrol-ngobrol ini nanti saya udah nggak lagi banyak kebingungan ataupun saya udah nggak cemas nanti kalau menghadapi anak-anak yang memang dipersiapkan untuk Olimpiade tingkat yang bukan hanya di sekolah ataupun kabupaten tapi di provinsi. Jadi harapannya saya menemukan cara-cara untuk dapat mengembangkan kompetensi profesional saya di tengah kesibukan saya nih Bu di sekolah seperti itu Bu. Oh, jadi Bu Made ini merasa bahwa uh, selama ini masih sibuk gitu ya Bu, jadi kurang bisa mengembangkan kompetensinya. Nah, nanti Ibu berharap bisa menemukan solusi untuk mengembangkan kompetensi tersebut. Seperti itu, benarkah Bu? Iya, betul Bu Eva. Iya, kalau boleh tahu nih Bu, tadi Bu Made menyampaikan bahwa sekarang Ibu sibuk, berarti dulu Ibu tidak sibuk ya Bu? Oh iya, betul Bu Eva. Kalau boleh. Iya, kalau boleh diceritakan ya Bu Eva dari awal. Ya memang Bu Eva tadi tanya kalau dulu sibuk sekarang berarti apa kalau sekarang sibuk berarti dulu nggak sibuk. Iya benar Bu Eva. Sekarang tuh murid tempat saya tuh udah cukup banyak Bu Eva. Jadi kalau dulu tuh saya banyak waktu luang. Nah kalau sekarang tuh waktu luangnya jadi berkurang seperti itu karena siswa yang banyak. Kemudian juga bagaimana cara mengatasi apa ya kenakalan remaja yang ada di sekolah begitu Bu Eva. Jadi sibuk. Jadi sebenarnya karena kesibukan ya Bu. Nah, kalau saya boleh tahu nih Bu, sebelum Bu Made sibuk, dulu merasa sulit atau tidak Bu ketika mengerjakan soal-soal kimia tingkat tinggi? Oh iya benar ya Bu Eva. Dulu itu saya sebelum saya di sekolah yang sekarang kan saya juga mengajar di sekolah yang lain ya Bu Eva. Nah itu dulu kalau misalnya ada soal-soal yang seperti itu Olimpiade itu saya merasa nggak bingung gitu ya Bu Eva. Tapi giliran sekarang gitu ditanya soal-soal yang gitu tuh saya perlu waktu yang lama untuk menyelesaikan. Nah di situ saya baru sadar oh ternyata saya selama ini malah berkurang ya gitu. Jadi bukan bukan di yang di stagnan malah berkurang dulu soal-soal yang saya sudah bisa kerjakan sekarang nggak bisa seperti itu Bu Eva. Nah setelah saya sadari juga bahwa memang apa ya soal-soal itu sebenarnya kurang lebih sama, tapi berarti memang sayanya yang tidak berkembang seperti itu Bu Eva. Nah, tadi saya menangkap bahwa dulu sebenarnya Ibu mudah mengerjakan itu, tetapi sekarang Ibu merasa masih menjadi kesulitan saat mengerjakan itu ya Bu ya. Ya betul Nah, Bu Eva. selain kesibukan ini Bu, ada tidak perbedaan yang lain antara yang dulu Ibu lakukan dan yang sekarang mungkin tidak Ibu lakukan lagi, mungkin ada sesuatu yang berbeda Bu? Sambil saya ingat-ingat ya Bu Eva ya. Kira-kira apa ya? Oh iya Bu Eva, bicara tentang apa yang dulu dan sekarang ya. Kalau dulu karena saya apa banyak waktu luang, jadi saya memang dulu tuh punya rutinitas Bu Eva. Setiap hari saya punya goal untuk satu hari satu soal Olimpiade. Ya, baru Luar ingat juga Bu biasa Bu. Eva itu. Iya, luar biasa sekali. Berarti dulu rutin ya Bu untuk mengerjakan soal-soal itu sehingga karena terbiasa jadi tidak mengalami kesulitan lagi. Sayangnya sekarang Ibu sibuk jadi tidak lagi mengerjakan satu soal Iya setiap betul, harinya. betul Bu Eva betul. Ada rencana apa nih Bu ke depannya? Karena saya baru ingat juga ya setelah kita ngobrol-ngobrol nih, jadi saya mungkin nanti akan mengembalikan rutinitas saya tadi tuh Bu. Jadi walaupun sekarang sibuk gitu ya, tapi mungkin saya akan mencoba meluangkan waktu karena itu sebenarnya nggak lama ya Bu ya. Setiap hari yang penting diniatkan dulu. Jadi saya akan kembali ke rutinitas saya satu soal deh minimal satu soal Olimpiade satu hari seperti itu Bu Eva. Mungkin nanti juga apa ya?
Saya juga mungkin, saya tuh sebenarnya punya komunitas kecil loh Bu Eva, saya juga baru kepikiran. Komunitas kecil tapi Oh, memang nggak aktif Bu, gitu. Jadi mungkin ya Bu, nanti saya juga bisa untuk mengaktifkannya lagi di sana, nanti mungkin saya bisa sharing ya. Jadi bisa bahas soal bareng kan, kalau misalnya soal sendirian ada beberapa soal yang memang tingkat kesulitannya tinggi Bu. Jadi nanti mungkin saya bisa nanya juga ya di situ Bu Eva ya. Jadi bukan dari ini diri saya sendiri, tapi dapat juga masukan dari guru-guru lain yang sama mengajar kimia gitu mungkin ya Bu Eva ya. ya bagus Bu. Jadi selain mulai rutinitas yang dulu sempat dilakukan, tapi karena kesibukan tidak dilakukan lagi, Bu Made juga akan berkolaborasi dengan rekan sejawat. Jadinya ya Bu, malah Ya, itu tidak hanya Bu Made sendiri nanti yang bisa berkembang, tetapi juga teman-teman sejawat juga berkembang bareng seperti itu ya Bu ya. ya benar-benar sekali Bu Eva nanti. Jadi saya ada teman untuk belajar bersama. Nah itu selain rekan sejawat, ada lagi nggak Bu yang kira-kira bisa membantu Ibu untuk memulai rutinitas baru ini? Maksudnya rutinitas yang sudah lama tidak dilaksanakan lagi, ini mau direaktivasi itu ya Bu? Iya betul Bu. Adakah mungkin bisa membantu Ibu agar prosesnya lebih mudah dan menyenangkan? Saya sih biasanya dibantu suami sih Bu ya, setiap buat goal baru gitu ya. Saya biasanya selain buat to-do list, saya juga minta bantuan suami untuk sebagai alarm ya Bu ya. Karena kadang kalau alarm yang di handphone kita tuh suka di skip-skip. Tapi kalau alarm hidup, kita nggak bisa skipnya Bu. Jadi nanti saya minta Ya, bantuan suami saya untuk setiap harinya mungkin mengingatkan, oh sudah belum? Karena goalnya seperti ini. Biasanya seperti itu Bu, saya minta bantuan suami untuk mengingatkan. bagus sekali Bu. Jadi nanti bisa berkolaborasi dengan suami juga ya Bu. Iya Bu. Baik, udah kira-kira nih kapan Ibu akan memulai rutinitas itu dengan suami dan mulai mengaktifasi MGMP lagi? Kalau terkait yang rutinitas harian itu mungkin ini kan mumpung di awal bulan ya Bu, saya senang membuat apa ya perubahan itu di awal bulan atau di awal tahun seperti biasa Bu, resolusi-resolusi seperti itu. Jadi mungkin nanti bisa langsung action gitu ya, tinggal saya set jam berapa saya bisa untuk memulai itu, tapi itu bisa sesegera mungkin Bu. Jadi hari ini mungkin bisa saya coba nanti sore ya Bu ya. Kemudian kalau terkait MGMP sekarang kan sudah mau ini Bu, sudah habis penilaian ya, pas ya. Jadi sibuk dengan input nilai segala macam. Jadi rutinitas itu atau kegiatan itu mungkin bisa saya lakukan tuh nanti di semester depan kayaknya Bu ya. Karena sekarang masih sibuk juga semuanya, jadi memulainya pas di awal, pas lagi nggak sibuk-sibuk banget semua gurunya, gitu kayaknya Bu ya. Iya, bagus sekali Bu. Jadi actionnya segera gitu ya Bu, langsung dieksekusi juga di awal bulan ini dan ya memang karena kita sudah terkendala dengan akhir semester ini, berarti bisa dilakukannya di awal semester itu juga paling nggak nyampe 1 bulan ya Bu, jadi ya tidak terlalu lama. Lalu Bu, untuk saya ingin tahu kan berarti Bu Made ini merasa sudah menemukan solusi atau belum Bu untuk permasalahan Ibu dalam mengembangkan kompetensi profesionalisme guru? Iya, benar sih Bu Eva. Sebenarnya itu yang tadi saya makanya saya sambil ketawa-ketawa karena ternyata setelah ngobrol sama Bu Eva langsung nemu solusi ya. Padahal sebelumnya saya bingung, saya cemas gimana caranya ya. Padahal apa ya, di harapannya ya memang seperti itu tadi di awal saya nggak bingung lagi tentunya habis ngobrol ya. Tapi nggak nyangka cepet juga dapat solusinya. Saya juga nggak bingung lagi, sudah menemukan solusi dari permasalahan tadi, itu dengan tadi ya buat rutinitas sama menggerakkan komunitas MGMP kimia tadi tuh. Syukurlah kalau begitu Bu. Jadi kalau boleh saya tahu nih gimana sekarang perasaan Bu Made? Lega ya Bu ya, apalagi nggak membawanya ke tahun depan harapannya gitu ya. Jadi tahun depan itu sudah mulai ke aktivitas-aktivitas baru yang harapannya segala kecemasan ya memang nggak bisa semua tapi mulai terurai selesai satu demi satu seperti itu Bu Eva. Makasih banyak ya Bu Eva, ngobrol sama Bu Eva ini menginspirasi, membuat saya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Iya Bu, sama-sama Bu. Terima kasih. Uh, nah, setelah coaching ini kan Ibu sudah menemukan solusi ya Bu.
Mudah-mudahan prosesnya nanti lancar, Ibu bisa melaksanakan rencana-rencana itu untuk memulai rutinitas mengerjakan satu soal setiap harinya dan semoga berhasil juga nanti mengaktifasi MGMP kimianya ya Bu. Ya, Bu Eva. Harapannya gitu juga bagi saya. Iya Bu, kalau boleh nih Bu, minggu depan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu, jadi agar saya tahu gimana sih progres dari rencana mengerjakan soal tiap harinya itu dan gimana perasaan Bu Made saat itu. Apakah Bu Made masih merasa kurang berkembang ataukah sudah lebih baik lagi? Bisa Oke. Bu? Bisa tentu Bu Eva, kan kalau kita deketan nanti kita bisa ngobrol sebelum kita sibuk-sibuk bagi rapot ya Bu Eva, sebelum liburan nanti kita ngobrol lagi. Iya baik Bu, terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktunya. Sama-sama Bu Eva sudah bantu saya untuk memecahkan masalah saya dari obrolan singkat kita di pagi hari ini. Baik Bu, sampai ketemu minggu depan ya. Selamat Ya, Bu pagi Bu Eva. Made. Selamat pagi Bu Eva. Baik, sangat luar biasa sekali Bu Eva dan Bu Made yang sudah melaksanakan coaching. Ini tadi sesuai dengan pengamatan saya, coaching ini tadi sudah mengikuti alur cerita di mana Bu Eva sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Lalu Bu Eva sudah melaksanakan kompetensi sesuai dengan yang Bu Eva sampaikan di awal, bahwa Bu Eva akan melaksanakan 3 kompetensi, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, lalu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Eva ya, ada yang perlu saya tanyakan ini Bu Eva. Dari setelah tadi saya menyimak coaching yang dilakukan oleh Bu Eva ini, indikator apa yang Ibu Eva bisa sampaikan dari hasil percakapan hari ini Bu Eva? Tadi saya merasa sudah bisa hadir sepenuhnya Pak untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Made dan hal-hal yang membuat terdistraksi itu sudah berkurang jauh lebih baik dari sebelumnya Pak. Jadi tadi saya bisa mendengarkan percakapan Bu Made ini dengan tetap fokus seperti itu Pak. Akhirnya saya menemukan kata-kata kunci yang akhirnya bisa saya gunakan juga untuk mengajukan pertanyaan yang lebih berbobot. Seperti itu Pak Samsul. Jadi Bu Eva sudah menemukan indikator, jadi ada kata-kata kunci sehingga jadi dapat disampaikan kepada Bu Made sehingga Bu Made bisa menemukan solusinya. Seperti itu kira-kira Bu Eva ya. Ya benar Nah, Bu Eva, tadi kan di awal Bu Eva menyampaikan pada pra-observasi bahwa Bu Eva ingin menekankan pada mendengarkan aktif Bu Eva ya. Nah, ini apakah ada progres ya dari sebelum melakukan coaching dan setelah melakukan coaching ini terhadap kompetensi mendengarkan aktif Bu Eva itu bisa disampaikan Bu Eva? Iya Pak, sebelumnya saya selalu terdistraksi Pak ketika mendengarkan orang lain berbicara, pikiran saya melayang kemana-mana begitu ya Pak. Namun saat melakukan ini saya berusaha hadir sepenuhnya dan mendengarkan secara aktif begitu Pak. Jadi saya tidak hanya mendengarkan tetapi menyimak dengan baik-baik setiap kata yang diucapkan oleh Bu Made. Seperti itu Pak. Oh iya. Kalau misalnya Bu Eva, jadi tadi sudah Ibu Eva sampaikan sudah bisa menjadi pendengar aktif yang tentunya nanti sudah menambah kompetensi Bu Eva. Nah, kalau misalnya Bu Eva ini dinilai dari level 1 sampai 10 kira-kira Bu Eva di level berapa ini kompetensinya terhadap kompetensi mendengarkan aktif tadi? Baik Pak, kalau sebelumnya Pak saya menilai diri saya sendiri dalam mendengarkan aktif itu masih di angka 6 Pak, karena itu banyak sekali hal-hal yang tiba-tiba terpikirkan ketika mendengarkan orang lain. Tetapi tadi ketika saya melakukan coaching bersama Bu Made, saya bisa menilai diri saya sendiri di angka 8 Pak. Jadi saya merasa ada peningkatan dalam mendengarkan aktif seperti itu Pak. Hanya saja memang belum sempurna. Jadi saya masih diri saya sendiri di angka 8. Oke, luar biasa sekali Bu Eva. Nah, Bu Eva,
Eh, Selanjutnya bisa Bu Eva sampaikan apa sih hasil dari poin penting hasil dari coaching yang Bu Eva lakukan dengan Bu Made ini? Jadi poin pentingnya adalah Bu Made dapat menemukan solusi atas permasalahannya, Pak. Jadi saya sangat bersyukur kegiatan coaching tadi berjalan dengan lancar karena saya menerapkan kehadiran dan mendengarkan aktif tadi sehingga saya bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Made, pertanyaan yang reflektif, dan syukurlah Bu Made bisa merefleksikan dirinya sendiri terhadap permasalahan tersebut. Akhirnya Bu Made tergali potensinya dan beliau menemukan solusi atas permasalahan yang tengah dihadapi, Pak Samsul. Oke, luar biasa. Jadi kata kuncinya hasil dari percakapan ini, solusi sudah didapatkan dari segala permasalahan yang dihadapi oleh Bu Made, begitu Bu Eva ya? Benar, Pak Samsul. Lalu ini yang terakhir Bu Eva, kira-kira ada rencana apa ke depan ini dari setelah melakukan coaching hari ini dengan Bu Eva? Ya Pak, tadi saya sampaikan bahwa saya masih menilai diri saya 8 untuk mendengarkan aktif ya Pak. Jadi kedepannya saya akan berusaha lebih banyak lagi praktik coaching dan tentunya saya akan lebih mindfulness mungkin Pak dalam mendengarkan sehingga apapun yang saya dengar entah itu podcast, entah ketika berinteraksi sehari-hari dengan orang lain itu saya akan belajar untuk mendengarkan aktif yang nantinya akan sangat bermanfaat ketika saya melakukan coaching begitu Pak Samsul. Seperti itu Bu Eva ya, luar biasa sekali Bu Eva. Terima kasih Bu Eva atas percakapan hari ini. Mudah-mudahan nanti akan membawa hal yang positif dan mengimbas bagi kita semua dalam pelaksanaan coaching hari ini Bu Eva ya. Terima kasih, ketemu lagi di kesempatan waktu yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Samsul juga sudah memberikan saya umpan balik yang sangat bermanfaat untuk saya nantinya mengembangkan kompetensi coaching. Terima kasih Pak Samsul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.